Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bolo-bolo, bersama Dokter Ulan jadi pintar. Kali ini Dokter Ulan akan membahas tentang urtikaria dan angioderma ya, dimana langsung diambil dari sumbernya yaitu PPMIDai. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulan atau Dokter Ulan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya jadi pintar. Oke, urtikaria adalah erupsi kulit menyeluruh, menonjol, berbatas tegas, umumnya berbentuk bulat, gatal, eritematus, dan berwarna putih di bagian tengah bila ditekan. Sedangkan angioderma adalah pembekakan asimetris, non-pitting, dan umumnya tidak gatal. Patofisiologinya sama, perembesan plasma ke kulit superficial pada urtikaria dan ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam pada angioderma. Untuk akut kurang dari 6 minggu, sedangkan kronis lebih dari 6 minggu. Untuk etiologinya tadi adalah degranulasi sel mas dengan akibat munculnya urtikaria dan kemerahan atau flushing karena lepasnya preform mediator histamin, juga nulliform mediator pada phase cutaneous response. Paparan alergen yang mencetuskan urtikaria dengan perantara IgE, kemudian pelepasan histamin baik secara langsung maupun infeksi virus, anafilaktoksin, berbagai peptida dan protein, serta stimulus fisik. Untuk anamnesisnya, bentol kemerahan pada kulit, awitan dan riwayat penyakit serupa sebelumnya, faktor pencetus seperti alergen, debu rumah, tungau rumah, makanan hewan, dan lainnya. Kemudian riwayat sakit sebelumnya bisa demam, kemudian keganasan, infeksi cacing, kemudian riwayat pengobatan untuk episode yang sedang berlangsung, dan juga riwayat atopi dan riwayat sakit lain pada keluarga. Untuk pemeriksaan fisik, lesi kulit berupa bentol kemerahan yang memutih bagian tengah bila ditekan, kemudian lesi gatal, lesi di daerah kontak. Yang perlu diwaspadai adanya angioderma, adanya distress napas, kolik abdomen, suhu tubuh meningkat bila lesi luas, dan tanda infeksi lokal yang mencetus urtikaria. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, feses lengkap untuk mencari penyebab dasar. Contoh, pasien dengan eosinofilia ova dan pasien tinja sebaiknya dilakukan karena infeksi cacing berhubungan dengan urtikaria. Biopsi kulit bila terdapat kecurigaan vaskulitis urtikaria. Pemeriksaan IgE jika curiga atropi, uji kulit terhadap alergen, uji provokasi bila dicurigai alergen makanan atau obat, uji estempel bila dicurigai alergi dingin. Untuk medikamentosanya, antihistamin H1 generasi 1 misal CTM atau chlorpheniramine maleat, dosis 0,25 mg per kilogram berat dan berhari dibagi 3 dosis, atau antihistamin H1 generasi 2 misal cetirizine 0,25 mg per kilogram berat dan berhari untuk usia kurang dari 2 tahun 2 kali sehari, untuk usia lebih dari 2 tahun 1 kali sehari. Kemudian penambahan antihistamin H2 misal cimetidine 5 mg per kilogram berat badan per hari 3 kali sehari membantu efektivitas dari antihistamin H1. Adrenalin 1:1000 0,01 ml per kilogram berat badan intramuskular diberikan bila urtikaria atau angioderma meluas dengan cepat atau ada tanda distres pernapasan. Kortikosteroid jangka pendek bila urtikaria disertai angioderma atau urtikaria akibat reaksi alergi fase lambat. Untuk suportif, lingkungan yang bersih dan nyaman, menggunakan pakaian handuk dilap bersih, pasien dan keluarga diedukasi kecukupan hidrasi dan menghindarkan digaruk untuk mencegah infeksi sekunder. Untuk indikasi rawat, urtikaria yang luas dan cepat, hitungan menit sampai jam, disertai dengan angioderma hebat, distres pernapasan, dan nyeri perut hebat. Faktor resiko terjadi anafilaksis, yaitu urtikaria yang dicetuskan makanan disertai riwayat asma, angioderma melibatkan bibir dan palpebral yang harus meningkatkan waspada akan edema mukosa pada jalan napas. Urtikaria akibat gigitan serangga beresiko anafilaksis 10% kasus. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Dr. Ulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.